Hai guys, welcome back to Diary of Intan sama Dina. Siapa di sini yang sedih karena lebarannya nggak bisa mudik lagi? Sama aku juga sedih banget nggak bisa mudik udah 2 tahun. Tapi jangan sedih lagi, karena di Jakarta kalian juga bisa ngisi hari lebaran kita sama keluarga. Mulai dari kulineran ke tempat-tempat bersejarah, sama pergi ke tempat-tempat yang punya sejarah di Jakarta, kayak museum dan lain-lainnya. Dan hari ini aku mau ngajakin kalian keliling Jakarta, kasih kalian rekomendasi tempat-tempat yang bisa kalian datengin untuk ngisi liburan lebaran sama keluarga. Terus ngerasain Jakarta tempo dulu. Hai guys, nah aku udah sampai di Kawisari Coffee. Ini lokasinya di Menteng, satu lokasi sama Tugu Kunstring Palace. Itu nama salah satu restoran yang gedungnya itu bertempatan di tempat gedung yang bersejarah banget. Nah tapi sebelum kita ceritain soal gedungnya, aku mau cerita dulu soal Kawisari Coffee-nya itu sendiri ya. Jadi Kawisari Coffee itu adalah perkebunan kopi yang berdiri sejak tahun 1870. Ini lokasinya ada di Malang. Udah lama banget ya, sejak 1970. Aku penasaran banget rasa kopinya kayak apa. Nah tadi kan aku bilang ya kalau gedung ini tuh bersejarah banget. Jadi gedung yang dipakai oleh Tugu Kunstring, aku sampai lupa namanya. Jadi gedung yang dipakai oleh Tugu Kunstring Palace ini udah berdiri sejak tahun, bayangin tahun berapa? 1914. Wow, udah 107 tahun kira-kira. Nah jadi gedung ini tuh sempat udah beberapa kali ganti kepemilikan, kepengurusan dan juga fungsinya ya. Mulai dari awal mereka jadi tempat galeri seni, terus udah gitu juga sempat jadi tempat imigrasi, terus sempat juga jadi tempat Islamic Center, sampai pernah juga ada restoran yang tadinya tapi namanya bukan Tugu Kunstring Palace ya. Nah setelah itu di tahun 2013 baru ada Tugu Kunstring Palace. Nah tapi serunya makan di sini, minum di sini, apalagi kayak sarapan, nikmatin udara pagi di sini tuh senangnya tuh kayak gedungnya itu berasa banget ambience lamanya gitu loh. Jadi kita kayak ngerasain Jakarta tempo dulu banget gitu. Nah di coffee shop ini juga kayak kalian bisa lihat juga kan kalau bangunannya itu masih berasa banget bangunan lamanya. Terus ada foto-foto tua, ada lukisan-lukisan lama. Jadi kayak berasa banget lagi ngopi di tempat Jakarta yang dulu, tapi kayak udah lebih dimodernkan. Kayak asik banget deh. Ini buat sarapan. Nah kali ini aku pesen kopi hitam ice coffee. Aku emang suka ice ya, jadi aku pesen yang ice. Aku seneng banget. Nah terus tapi pilihannya nggak cuman kopi polos gitu doang, ada namanya lucu-lucu namanya, ini kopi klepon. Nah jadi dari ada kopi, ada susu, ada pemanisnya. Terus aku pesen makanannya ada bluder, roti bluder yang rasa coklat. Ini pas banget sih buat sarapan, buat duduk-duduk asik cantik pagi-pagi. Kan lumayan ya, apalagi kalau misalnya bisa kumpul sama keluarga di sini. Ini sekarang aku mau cobain kopinya. Yummy, enak. Kopinya enak, kayak beda gitu loh rasanya, terus nggak terlalu asam. Kan biasanya kalau kopi yang asam banget gitu aku nggak bisa. Nah karena aku tidak mau minum pemanis-pemanis yang nggak baik buat tubuh, aku pakai ini dari daun stevia. Yang mau endorse boleh, kalau mau masuk endorsean ya. Nah ini tuh tetap bisa ngerasain manis tapi dengan kalori yang lebih rendah dan juga sehat. Sekarang aku mau cobain bludernya ya. Jadi bludernya kita bisa belikan, terus nanti diangetin gitu loh sama mereka. Jadinya coklatnya lumer gitu, enak. Terus rotinya juga jadi lebih lembut. Coba ya. Enak. Jadi tadi bentuk bludernya itu kita bisa pilih sendiri bludernya.
nanti mau beli rasa apa, jadi diangkatin sama dipotong-potong sama masnya di sini. Enak banget rasanya. Pokoknya paling nggak bisa banget digantiin adalah suasana sekitarnya, Bu. Jakarta Tempo dulu banget. Habis kenyang sarapan, aku langsung menuju ke Museum AHA Nasution. Hayo, udah pada tahu belum kalau di sekitar sini ada Museum AHA Nasution? Seru deh. Nanti di sana bisa mengenang sejarah lagi, belajar sejarah lagi. Terus juga tempatnya nggak jauh, deket banget. Cuma 2 menit aja loh guys kesananya. Kalian harus ke sana. Ini worth it sih. Terutama kalau kalian punya anak kecil nih, bagus banget sambil mengedukasi mereka, ngajak mereka bener-bener ngeliat langsung sejarah yang selama ini mereka pelajarin. Seru kan? Hai guys, aku sekarang ada di Museum AHA Nasution, dimana ini adalah saksi sejarah waktu peristiwa G30 PKI. Ini rumah almarhum AHA Nasution. Kita mau lihat-lihat ya ruangan bersejarahnya, ini ada seperti apa isi-isinya. Terus juga ada kayak gambaran-gambaran di mana tempat anak-anak kecil yang biasanya kerja. Terus ada kamar, kamarnya Adi Irma Suryani dan lain-lainnya. Kita bakalan lihat sambil kita mengenang sejarah. Guys, ini meja tulis yang selalu digunakan Jenderal AHA Nasution untuk kerja. Nah, jadi itu kan ini museumnya diresmikan tahun 2008. Sebelumnya ternyata setelah Jenderal meninggal, itu masih ditempati oleh keluarganya beliau, masih terus-terusan turun-temurun nempatin di sini sampai 2008. Akhirnya ini diresmikan jadi museum, baru akhirnya pihak keluarga pindah ke tempat lain. Nah guys, jadi Jenderal AHA Nasution ini sebelum terjun ke militer menjadi guru dulu di daerah Sumatera. Coba tebak daerah mana? Daerah Bengkulu, mau pengalaman aku. Nah jadi beliau jadi guru dulu di sana, terus abis itu terjun ke militer. Nah, pas lagi terjun ke militer, sejak menjadi tentara, beliau tuh jadi jurnalis juga, suka nulis, dan udah ada 70 buku, judul buku yang beliau keluarkan. Nah ini beberapa di antaranya ada di sini koleksinya. Kita coba cari ke tempat lain. Nah, sekarang kita udah ada di ruang VIP-nya beliau. Jadi ini tempat untuk menerima tamu-tamu VIP ya, pejabat-pejabat negara, dan termasuk salah satunya pernah ada Sultan Arab yang beliau terima di sini. Nah, terus ini waktu penyerangan pada malam G30 PKI itu beliau diserang ya, didatengin oleh tentara-tentara. Nah, ini mereka masuk dari pintu sini, dan ini ada simulasi formasi dari cakrawiralanya. Ini ya. Oh, jadi kayak gini waktu itu. Seperti inilah ya itu bentukan formasinya waktu mereka ingin menyerang beliau. Ya, guys, ini jadi kamar tidurnya Jenderal AHA Nasution, dan ini adalah pintu di mana tertembaknya Adi Irma Suryani. Nah, tuh, ini bekas tembakannya tuh gak ada yang nggak ada yang dihilangin, ya masih ada di sini. Tertembak di pelukan tantenya ya, berarti ya adiknya Jenderal AHA Nasution. Masih ada. Di sini kita bisa bener-bener ngelihat langsung dan ngerasain langsung ambience
hal-hal yang selama ini kita dengar dan juga kita pelajarin di dalam sejarah. Karena kamar ini masih asli, kalian lihat ini bentuknya nggak dirubah dan ini masih ada bekas-bekas tembakan, nggak sama sekali ada yang dihilangin. Jadi kita selain nambah pengetahuan, kita juga bisa mengenang dan belajar lebih banyak lagi. Dan ini semua peninggalan-peninggalan dari Jenderal Aha Nasution yang masih asli dan tidak ada replikanya. Kalian wajib kesini karena rasanya beda banget. Nah guys, jadi itu simulasi waktu Jenderal Aha Nasution kabur. Jadi dulu itu sebenarnya ini kebatas di sebelah sana ada apa namanya, kedutaan Irak yang sekarang jadi kedutaan Irak. Nah tapi waktu itu kediaman. Hah? Kediaman sekarang. Kediaman kedutaan Irak. Sekarang dulunya kantor. Oh dulunya kantor. Kantor apa ini? Kedutaan Irak. Kantor kedutaan Irak. Sekarang jadi? Sekarang kediaman kedutaan Irak. Duta Irak berarti kan? Iya. Ya. Kalau tadi kalian udah lihat itu kayak replika simulasi waktu Jenderal Aha Nasution kabur. Nah ini tembok aslinya. Tuh masih belum ada yang berubah ya. Cuman mungkin kayak gedung belakangnya memang agak berubah sih. Cuman kalau rumahnya masih asli semuanya. Dan ini juga semua furniture-nya masih asli. Masih peninggalan dari zaman dulu, gak ada yang dirubah. Nah ini di ruang makan juga ada contoh gambaran waktu para PKI ngegepin istri dari Jenderal Aha Nasution yang lagi ngegendong Ade Irma Suryani yang udah berlumuran darah karena kena tembakan di balik pintu yang tadi di kamar. Nah guys, ini ruang penghargaan Jenderal Aha Nasution. Dan tau nggak penghargaan yang paling berharga itu ada di sini, yaitu penghargaan Bintang Sakti. Ini penghargaan yang diberikan kepada militer yang memiliki jasa yang sudah sangat luar biasa bagi negara. Nah ini jadi ada penghargaan tertinggi yang dimiliki oleh Jenderal Aha Nasution. Kita lihat-lihat ya yang lainnya. Jadi di sini tuh ruangan di mana semua penghargaan Jenderal Aha Nasution disimpan. Banyak banget kan? Nah kalian bisa lihat langsung kalau ke sini. Nah guys, jadi ini adalah senjata-senjata yang disita oleh RPKAD dan salah satu dari senjata ini tepatnya itu di tengah. Ini adalah senjata yang dipakai untuk menembak Ade Irma Suryani Nasution pada saat itu. Kita ke next ruangan yuk. Nah ini dia. Nah di sini kita bisa ngelihat dalam bentuk 3D di mana peristiwa-peristiwa yang terdahulu dicontohin atau disimulasiin dalam bentuk 3D di sini. Nah ini dia. Jadi kita bisa ngelihat kayak bentuk nyatanya itu loh, kayak gimana sih peristiwa-peristiwanya, dan ada beberapa peristiwa kan di sini. Tuh kita lihat ya. Seru sih guys, karena bisa ngeliat macam-macam banget di sini ternyata. Dan ini yang terakhir nih peristiwa yang paling terkenal tuh, Bandung Lautan Api. Nah, bagus kan? Ya guys, jadi di sini adalah tempat di mana tertangkapnya Letu Pierre Tendian. Kenapa Letu Pierre Tendian tertangkap? Karena beliau mengaku bahwa beliau adalah Jenderal Aha Nasution, tujuannya untuk melindungi Jenderal Aha Nasution. Di sini guys. Dan jadi beliau tertangkap pada saat beliau sedang beristirahat. Terus kita juga ada simulasinya sebenarnya tertangkapnya di sini. Kita lihat yuk dari sana aja biar lebih jelas. Nah kalau tadi tempat di mana Letu Pierre Tendian itu tertangkap, kalau ini adalah contohnya gimana simulasi waktu beliau tertangkap saat beliau mengaku bahwa dirinya adalah Jenderal Aha Nasution. Nah gimana keseruannya, kita lanjut di part 2 ya. Nonton ya guys.